satu nasihat yang masih terngiang-ngiang dalam telinga saya, dan masih banyak nasihat yang beliau sampaikan. Cuma ada satu nasihat yang sering kami dengar. Beliau itu tidak suka ada orang fanatik sama orang, sama organisasi, sama lembaga, sama apapun juga. Yang beliau tekankan adalah fanatik kepada Allah dan Rasulnya, sudah. Jadi nggak kepada fulan, nggak kepada ormas, nggak kepada siapa. Sampai saat kita orang bareng bikin satu, dulu ada namanya IJR, Ikatan Jamiah Rotib Al-Fakir, saya sendiri jadi sekretaris waktu itu. Ada pertemuan pengajian, mungkin teman-teman di sini masih ada yang ingat, kita sering mondar-mandir ke sana kemari, ada acara ini, ada acara itu, dan beliau sering mengingatkan kepada saya, yang namanya organisasi tolong Beb, jangan sampai kita mengandalkan figur. Jangan mengandalkan figur, supaya organisasi ini bisa terus jalan, ya, walaupun tanpa ada figur tersebut. Tapi ya mau gimana lagi, ya, kita semua berharap, kita semua bertumbuh kepada beliau Habibana Thahir bin Abdullah Al-Kaf. Saya ngomong sama beliau, Beb, nggak bisa. Nah, kita ini mau kumpul ya karena antum. Kita ini bikin organisasi ya karena antum. Kalau seandainya nggak ada figur yang lain selain antum ya nggak bisa. Figurnya ini antum. Ya, banyak kenangan yang apa istilahnya, yang sering atau kita duduk bersama dengan beliau dalam urusan apapun, urusan ini, urusan itu. Kita orang satu organisasi, satu majelis, duduk sama beliau membahas berbagai macam permasalahan umat. Ya Rabb, mudah-mudahan sekali lagi Allah ampuni beliau, diterima segala amal solehnya, dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang jelas hadirin yang dirahmati Allah, beliau ini ulama, orang yang ahli ilmu agama. Satu ulama ini kalau sudah meninggal dunia, kata Nabi Muhammad, meninggalnya ulama itu musibah yang tidak bisa digantikan. Makanya kalau ada ulama meninggal, orang seperti beliau meninggal, ini nggak ada yang bisa menggantikan hadirin. Neruskan ada, menggantikan nggak bisa. Menggantikan kedudukannya nggak bisa. Kalau meneruskan, insya Allah ada. Ini ulama bukan jabatan politik, bukan jabatan duniawi, nggak gampang. Kalau pejabat meninggal, sing ganti ini akhirnya boleh antri, yang ganti antri. Pemimpin meninggal, yang gantikan banyak, ulama nggak bisa. Makanya Nabi mengatakan, mautul alim musibatun la tujbar. Matinya atau meninggalnya ulama, orang alim adalah musibah yang tidak bisa digantikan, nggak ada gantinya. Wa thulmatun la tusad, ibarat lubang ini hadirin nggak bisa ditambal, nggak bisa ditambal. Wa najmun tumisa, bintang redup, ya laksana bintang yang padam. Mautu qabilatin ay saru min mauti alimin, kata Rasulullah, matinya orang satu qabilah, satu kelompok, ratusan bahkan ribuan, itu lebih mudah bagi saya, kata Rasulullah, daripada meninggalnya satu orang alim. Orang alim ini kalau sudah meninggal hadirin, ya Allah, ini ilmu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ini mencabut ilmu dari dunia ini, caranya bukan terus sekonyong-konyong ilmu terus dihapus sama Allah, enggak. Caranya bagaimana? Ulama dicabut satu persatu. Dicabut satu persatu. Nanti kalau sudah nggak ada ulama, ya, sudah nggak ada orang yang ngasih nasihat, sudah nggak ada tempat untuk rujukan, akan diangkat pemimpin dari orang-orang yang bodoh. Maksudnya apa? Akan muncul ustadz-ustadz karbitan, ya, akan muncul orang-orang yang berbicara tanpa dasar ilmu, hanya pikirannya saja. Orang bodoh ini bermunculan hadirin. Orang bodoh bermunculan.
Lalu nanti kalau ada orang asal modal pinter ngomong saja, kemudian jadi rujukan, fasu'ilu fa'aftau. Kemudian orang bertanya tentang satu masalah, orang tanya tentang hukum, orang tanya tentang ini dan itu, fa'aftau, dia memberikan fatwa bi ghairi ilmin, tanpa dasar ilmu, fadallu wa adallu, maka sesat dan menyesatkan. Na'udzubillahi min